Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah COVID-19, GKJ Banyumanik mempunyai inovasi baru terkait bagaimana cara memberikan persembahan non-tunai dengan menggunakan QR Code. Kebetulan GKJ Banyumanik mengelompokkan 5 persembahan yang bisa dilakukan melalui QR Code, yaitu persembahan persepuluhan, yang kedua adalah persembahan istimewa, yang ketiga adalah persembahan mingguan, yang keempat adalah persembahan khusus, dan yang kelima adalah persembahan pengembangan. Masing-masing sub persembahan itu mempunyai QR Code sendiri-sendiri, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara akan sangat mudah melakukan persembahan melalui QR Code ini, tergantung Bapak, Ibu mau mempersembahkan persembahan yang peruntukannya untuk apa. Kalau Bapak, Ibu ingin mempersembahkan persembahan melalui persembahan persepuluhan, Bapak, Ibu bisa langsung tap pada gambar QR Code yang persembahan persepuluhan. Demikian seterusnya. Kemudian untuk QR Code ini, Bapak Ibu bisa menggunakan media apa? Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran melalui GoPay, OVO, Link Aja, mobil banking BCA, mobil bankingnya Niaga, mobil bankingnya NSP, mobil bankingnya Permata, dan ada beberapa yang lain. Bagaimana cara menggunakannya? Akan kami coba untuk menjelaskan caranya. Kalau menggunakan GoPay seperti apa, kemudian kalau menggunakan mobil banking BCA seperti apa. Kalau menggunakan GoPay, Bapak Ibu tinggal tekan saja menu GoPay di handphone Bapak Ibu. Kemudian di situ Bapak Ibu bisa tekan bayar, ada klik bayar saja. Arahkan pada QR Code yang tulisannya GKJBM Persembahan Persepuluhan. Pinde saja QR Code-nya, akan muncul nominalnya berapa yang Bapak Ibu akan persembahkan. Saya akan tulis di sini sebagai contoh, saya akan tulis Rp50.000. Kemudian saya tinggal sentuh konfirmasi. Di menu layar ada konfirmasi bayar, saya sentuh lagi konfirmasi bayar. Nah, kebetulan saya tinggal input PIN saya. Sudah selesai. Artinya persembahan saya sudah berjalan dan akan masuk di gereja. Kemudian kalau Bapak, Ibu, dan Saudara kebetulan mempunyai mobil banking BCA, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian juga bisa melakukan persembahan lewat mobil banking BCA. Caranya seperti apa? Sangat mudah. Tinggal login aja. Kemudian di mobil banking BCA ada menu QR di paling bawah di screen. Tinggal Bapak Ibu sentuh. Nanti screen-nya akan keluar sendiri. Tinggal memindai di QR code-nya GKJ Banyumanik. Dalam contoh ini akan kami pindai di GKJBM Persembahan Mingguan. Artinya ini penggunaan untuk mempersembahkan pas ibadah minggu. Sangat mudah, tinggal dipindai aja. Setelah dipindai akan keluar tulisan GKJBM Persembahan Mingguan. Artinya apa? Artinya apa yang Bapak Ibu persembahkan sudah cocok, tinggal input nominalnya berapa. Begitu input nominal keluar, di situ ada sumber dana dari rekening apa, udah cocok, tinggal oke saja. Kemudian sekali lagi oke, tinggal memasukkan PIN-nya, PIN berapa. Nanti setelah PIN dimasukkan tinggal oke, otomatis akan langsung masuk di gereja GKJ Banyumanik dalam wujud persembahan mingguan. Demikian untuk persembahan mingguan dan tutorial kalau menggunakan mobil banking BCA. Terima kasih.
Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari ibadah virtual pada pagi hari ini kita mulai. Saudara yang terkasih, apa yang kita bayangkan ketika kita mendengar kata letih, lesu, dan berbeban berat? Seringkali kondisi tersebut dikaitkan dengan pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Hidup memang tidak lepas dari persoalan, baik itu persoalan menyangkut keluarga, ekonomi, pekerjaan, keuangan, dan persoalan-persoalan lain yang mewarnai jalannya hidup ini. Menarik untuk direnungkan bahwa pada satu sisi manusia diperhadapkan dengan persoalan hidup yang membuat letih, lesu, dan berbeban berat. Di sisi lain, ada campur tangan dari Tuhan yang hadir, memberikan pertolongan dengan caranya yang luar biasa. Untuk itu, dalam ibadah ini kita akan bergumul tentang karya Kristus membawa kelegaan. Jemaat yang terkasih, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah beserta saudara. Dan beserta saudara. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hukum kasih diambil dari Lukas 10 ayat 26 sampai 28. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Marilah kita bersama-sama
mengaku dosa di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan atas tindakan kami selama ini yang masih belum bisa menjalankan perintah-Mu dengan sepenuhnya dan seutuhnya. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami sehingga kami memperoleh kedamaian atas apa yang telah kami lakukan. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, selaku hamba Tuhan, saya menyampaikan bahwa Tuhan mendengar setiap seru, mohon pertolongan serta penyesalan kita. Amin. Berita anugerah diambil dari surat 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Oleh karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bila topandas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang ke pangkuan-Mu ya Tuhan, hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, urapilah kami, sehingga kami dapat menerima setiap pelajaran yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjut ayat 25 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjut ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Mungkin kalau biasanya saya menanyakan bagaimana kabarnya, pasti jawaban dari Bapak Ibu, puji Tuhan luar biasa. Tetapi kalau misalnya saya tanyakan pada saat ini, di tengah kondisi saat ini, bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Puji Tuhan, di luar kebiasaan. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita berjumpa dengan teman, kita berjumpa dengan saudara kita, biasanya kita akan menggunakan tangan kita untuk mengulurkan jabatan tangan. Tetapi saat ini, di luar kebiasaan, ada begitu banyak macam salam.
Salam corona istilahnya, ada yang kayak gini, ada yang salam sikut, ada salam apa gitu, banyak sekali di luar kebiasaan kita. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita makan, contohnya makan penyetan di luar rumah, kita paling cuci tangan yuk mung dengan air kobokan yang ada sisa-sisa perasan jeruknya. Atau kalau misalnya nggak ada air kobokan ya yang pesan es, paling membersihkannya dengan kayak gini. Sudah selesai. Itu bisa dianggap sudah bersih tangannya. Tetapi saat ini tidak bisa Bapak Ibu. Sebelum kita masuk rumah makan atau penyetan, kita diajak untuk cuci tangan terlebih dahulu. Biasanya Bapak Ibu, setiap hari Minggu, kita pasti akan berjumpa di gedung gereja ini. Tetapi sampai saat ini pun, di luar kebiasaan, kita masih tetap ibadah di rumah masing-masing. Tanpa kita sadari, ada begitu banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang di luar kebiasaan kita sebelumnya. Tanpa kita sadari, hal-hal seperti itu lama-kelamaan, itu akan menekan psikis dan fisik kita, akan menjadi beban di dalam hidup kita. Urip wis abot, malah ditambah abot. Tidak sedikit orang yang pada akhirnya mulai kehilangan harapan ketika menghadapi situasi seperti ini. Puncaknya apa Bapak Ibu? Puncaknya kita akan menjadi letih. Kita akan menjadi lesu dan berbeban berat. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, apa yang dapat kita lakukan untuk dapat memulihkan perasaan-perasaan tersebut, supaya kita tidak letih lagi, tidak lesu lagi, dan tidak berbeban berat? Tentu ada banyak caranya. Misalnya nonton TV. Nonton TV sudah bosan, baca koran. Baca koran sudah bosan, dibalik lagi, baca koran. Sudah bosan, buat dalgona kopi sampai tangannya pegel. Jika masih belum bisa mengobati letih, lesu, berbeban berat, ada begitu banyak cara lain. Pergi bertamasya, tentu agak susah saat ini. Atau bersepeda sampai Bandungan, malah tambah rekoso. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk dapat mengobati keletihan, kelesuan, dan beban berat yang kita tanggung selama ini? Kalau kita ingin mendapatkan cara yang lebih ampuh untuk mengobati itu semua, kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang sudah merasakan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh manusia. Mulai dari ia lahir ke dunia sampai ia mati, ia bangkit dan ia naik ke surga. Ia tahu yang dibutuhkan oleh manusia, dan ia mau menawarkan pemulihan dan penghiburan di dalam diri manusia dengan karyanya yang membawa kelegaan. Allah di dalam kasih-Nya tidak pernah berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi ia sangat fokus pada keselamatan umat manusia. Dia tidak pernah bosan menyapa manusia
dalam rangka menuntun dan menyelamatkan umat manusia. Tetapi justru karena keegoisan manusialah yang membuat kita kurang peka dan kita tidak menerima setiap ajaran yang diberikannya. Hal itu dapat kita lihat Bapak Ibu dari perikop pertama yang kita baca. Dari ayat 16 sampai ayat 19. Di situ diceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang datang sebagai orang pertapa. Ia tidak makan dan minum, hanya memakan belalang dan madu hutan. Tetapi atas tindakannya pun dia dikira kerasukan setan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus yang kemudian berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus kemudian makan roti dan minum anggur. Dan mereka juga menyebut Yesus sebagai orang yang rakus, pelahap dan peminum. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu. Mereka juga menganggap Tuhan Yesus sebagai seorang yang najis karena ia berteman dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka cenderung melihat segala sesuatu berdasarkan dari suka dan tidak suka. Atas dasar inilah, atas dasar like and dislike inilah, pada akhirnya membuat mereka memberikan penilaian yang keliru, baik kepada Yohanes Pembaptis maupun kepada Tuhan Yesus. Memang Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa kita sadari, idealisme dan pikiran yang ada di dalam diri manusia ini justru yang dapat mengeraskan hati dan membuat kita tidak peka terhadap keselamatan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Setidaknya itulah yang dialami oleh orang-orang Yahudi di dalam bacaan ini. Mereka adalah umatnya. Mereka adalah umat yang telah lama menantikan kedatangan dari seorang juru selamat. Namun ketika keselamatan itu datang di depan mata mereka, mereka justru mengeraskan hatinya dengan menggunakan standar pikiran yang ada di dalam dirinya sendiri. Kendati demikian Bapak Ibu, meskipun Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, tetapi Tuhan Yesus tetap berkenan memberikan keselamatan kepada umatnya. Keselamatan itu ditujukan bagi orang kecil. Aduh, badanku besar, apa aku tidak mendapatkan keselamatan? Coba kita baca di ayat yang ke-25. Orang kecil di dalam ayat 25 ini, di dalam bahasa Yunaninya, diterjemahkan dalam kata nepios, yang artinya bayi atau balita, orang-orang tersingkir, dan orang-orang tak terpelajar. Kata ini, kata nepios ini dikontraskan dengan lawannya, yaitu kata sophos, yang berasal dari kata sophia, yang dapat diartikan kebijaksanaan, pengalaman, berpengalaman, atau terpelajar. Orang yang kecil ini yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Orang kecil inilah yang membutuhkan bimbingan dan tuntunan dari Tuhan Yesus sebagai guru. Sebaliknya, orang yang merasa bijak dan pandai, ia akan merasa tahu banyak hal, sehingga mereka merasa tidak membutuhkan lagi bimbingan dari Tuhan. Hanya orang-orang yang pasrah, yang berserah kepada Tuhan, yang akan mengenal Dia dengan segala misteri dari tiap karyanya. Merekalah yang mendapat cinta kasih Tuhan. Kepada orang-orang kecil seperti inilah,
undangan keselamatan dari Tuhan Yesus diwartakan. Pada ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh undangan ini menenteramkan dan melegakan sekali. Suara Tuhan menghibur setiap orang yang penuh dengan beban berat. Ia memberikan kelegaan bagi semua orang yang letih, yang lesu, dan berbeban berat. Letih dengan segala macam persoalan hidup yang dialaminya. Lesu dengan berbagai aturan baru yang harus dijalani. Dan berbeban berat dengan segala bentuk macam pikiran dan idealisme yang ada di dalam diri kita. Kelegaan dan keselamatan itu tercurah bagi mereka yang mau datang dan berserah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, undangan dari Tuhan itu juga ditujukan bagi kita saat ini yang menginginkan perubahan dan pemulihan hidup, yang ingin merasakan kelegaan dari setiap karya yang Tuhan Yesus lakukan. Tentu dalam setiap perubahan dan pemulihan hidup ada sebuah proses yang harus dijalani. Perubahan dan pemulihan hidup itu dapat terjadi jika kita mau memikul kuk yang Tuhan Yesus pasang dan belajar kepadanya. Istilah ini, istilah pikulah kuk, itu merupakan istilah pemuridan yang Tuhan Yesus tujukan kepada setiap orang yang mendengarkannya. Itu seperti seekor kerbau senior kepada kerbau muda yang baru mau belajar membajak sawah. Di bawah satu kuk yang sama, ia akan berjalan bersama-sama membajak setiap tanah yang akan dilaluinya. Ini hendak menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan menyertai setiap orang yang mau datang kepadanya dan juga mau belajar lebih banyak kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan penuh wibawa pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kebiasaan baru membuat kita tidak nyaman dalam menjalani hidup ini. Namun kita harus membiasakan diri dengan berbagai macam hal-hal baru. Tadi mulai dari jabatan tangan dengan cara yang baru, bergereja dengan cara yang baru, dan menjalani hidup ini dengan cara yang baru. Nah, meskipun demikian, yakinlah bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengundang umatnya yang mau mengalami perubahan dan pemulihan hidup. Dengan datang kepadanya serta memikul kuk dan belajar kepadanya, kita akan dapat merasakan kelegaan hidup. Kita akan merasakan karya dari Tuhan Yesus Kristus. Kelegaan hidup itu bukan berarti kita lepas dari persoalan hidup, melainkan kita dapat melewati persoalan hidup itu dengan bersama-sama, berjalan dengan Tuhan Yesus, dengan kuk yang kita pakai bersama-sama dan belajar kepadanya dalam menjalani kehidupan baru yang ada di depan mata kita. Tuhan memberkati dan menyertai sepanjang perjalanan hidup yang kita
jalani. Amin. Berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun takkan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu, kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami terima pada saat ini. Kiranya firman ini dapat menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami selanjutnya. Mampukan kami ya Tuhan supaya kami dapat melakukan firman itu dalam hidup sehari-hari kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam kuasa pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari sekolah untuk belajar. Tuhan berkati semuanya. Tuhan mampukan sehingga apa yang kami usahakan dapat terlaksana. Kami juga menyerahkan kehidupan kami di dalam bergereja. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang ada di sini. Tuhan pakai, Tuhan urapi, sehingga apa yang dilakukan semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan doa kami ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, Sang Sumber Berkat, dengan dilandasi firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita naikkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat kami merasakan hangatnya mentari pagi, kami merasakan sentuhan kasih-Mu. Saat kami mendengarkan kicauan burung yang bernyanyi, desiran angin yang segar, suara alam ini, kami merasakan pemeliharaan-Mu dan kehadiran-Mu. Ketika kami masih dapat menghirup udara yang segar, kami merasakan kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan, ketika kami menerima pengampunan dosa dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, itu semua karena kasih-Mu yang sangat besar bagi kami. Dan kami hanya dapat menaikkan syukur Tuhan atas kasih-Mu. Bapa, saat ini kami membawa sebagian kecil dari berkat-berkat yang telah Kau curahkan kepada kami. Kami bawa dengan penuh sukacita, kami bawa dengan penuh ucapan syukur. Ya Tuhan, menerima, menyucikan dan menguduskan persembahan kami, sehingga apa yang kami aturkan kami pada saat ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, secara khusus di GKJ Banyumanik. Kami boleh berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini dan semua yang mempergunakan persembahan ini. Ya Tuhan, berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, dan Tuhan yang memimpin, sehingga di dalam mengelola dan mempergunakan persembahan ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan ajarkan kepada kami agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan, bila persembahan yang kami haturkan ini pun juga akan dapat dirasakan bagi sesama kami, secara khusus di sekitar kami di GKJ Banyumanik ini. Bapa, apabila ada dosa-dosa yang terselip di dalam kami mempersembahkan persembahan kami saat ini, ya Tuhan mengampuni. Doa dan permohonan kami ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin.
Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara yang terkasih, hiduplah dalam karya Kristus yang melegakan. Kami akan hidup dalam karya Kristus yang melegakan. Jadilah saksinya, Kami siap menjadi saksinya terpujilah Tuhan, sampai selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.